Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia, SHMH. NIDN saya di 0422078608 dan NUPTK saya 60547665237033. Saya merupakan dosen tetap pada program studi S1 Ilmu Hukum Universitas Pamulang Kampus Serang. Bidang keilmuan yang saya tekuni adalah hukum perdata, dan video ini dibuat sebagai bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT Sertifikasi Dosen tahun 2026, khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan secara singkat mata kuliah Hukum Perdata yang saya ampu. Hukum Perdata merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 dengan bobot 3 SKS dengan 16 kali pertemuan, dengan 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Bobot penilaian ialah 10% kehadiran, 20% tugas, 30% ujian tengah semester, dan 40% ujian akhir semester. Pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan metode DII, Delivery Interaction Assessment, yang dimana pelaksanaan pembelajaran ini dilakukan secara ceramah, serta diskusi interaktif antara mahasiswa dengan mahasiswa maupun mahasiswa dengan dosen, serta pelaksanaan penilaian saat ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran mata kuliah ini meliputi beberapa hal. Pertama, 1. Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis peraturan serta definisi dalam hukum perdata. Kedua, mahasiswa mampu menelaah dan menganalisa permasalahan serta kasus dalam bidang hukum perdata. Ketiga, mahasiswa mampu menyusun fakta-fakta dalam ranah perikatan. Adapun CPNK mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami hukum perdata yang berlaku di Indonesia, khususnya pada bidang hukum perkawinan, perwalian, hukum benda, hukum perikatan, pembuktian, dan daluarsa, serta hukum waris perdata. Dengan pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu dan membedakan serta menganalisa setiap permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam ranah hukum perdata. Berikut kita akan saksikan pembelajaran di dalam kelas. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi semuanya. Kita melanjutkan pertemuan yang minggu lalu ya. Sekarang kita di pertemuan ketiga, tapi sebelumnya saya mau absen dulu ya. Kira-kira siapa aja yang hadir nggak hadir ya? Ada Ainun ada? Airina ada? Ananda? Bella? Berliana? Dwi? Okta? Oh sakit, oke. Hurul? Ismi? Iva? Oke. Muhammad Pasha? Damara? Kemudian Azril? Inzagi? Gak ada ya. Nur Rafiq? Terus Mutia? Najwa? Naswa? Natasha? Naila? Nike? Derimaya? Gak ada ya. Noval? Gak ada juga. Olivia? Ratu? Siti Afikoh? Siti Ulfa? Zulfan? Oke. Semuanya ya? Oke ya. Kita melanjutkan pertemuan yang minggu lalu. Ya, minggu lalu kita bicara soal definisi dan pengertian saja. Kali ini kita adalah terkait asas-asasnya. Oke.
Ya, di sini ada asas-asasnya. Perikatan ketiga, pertemuan ketiga terkait asas dan sifat dari hukum perikatan tersebut. Oke. Di sini ada asas konsensualisme, ya, asas konsensualisme di dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, salah satu syarat sah dari perjanjian atau perikatan yaitu adanya kesepakatan. Jadi kalau nggak ada kata sepakat itu nggak bisa kita jadikan sebagai dasar perikatan. Kemudian ini mengandung makna bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, jadi nggak harus adanya notaris atau bahkan secara tertulis, cukup dengan kesepakatan lisan juga bisa, ya. Kemudian berasal dari kata Latin atau konsensus yang berarti sepakat, yang atau juga disebut dengan nama persetujuan, ya. Berarti kedua belah pihak sudah setuju atau sepakat. Arti asas konsensualisme pada dasarnya yaitu perjanjian, ya, perjanjian yang timbul karena itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal yang pokok dan tidak perlu dilakukan secara formal, ya. Kalau misalkan jual beli hanya sekedar sepeda biasa, ya nggak perlu pakai akte, ya kan, kecuali kalau misalkan itu jual beli rumah. Kemudian ada, kita lihat di sini ada kemudian ya ada asas pacta sunt servanda, ya, akta sunt servanda, yaitu yang berhubungan dengan akibat perjanjian, ya, akibat perjanjian. Kemudian disimpulkan di pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat, ya, secara sah berlaku sebagai undang-undang. Jadi bagi yang membuat perikatan atau membuat perjanjian itu sah bagi kedua belah pihak menjadi sebuah undang-undang, ya. Dan sifatnya ini sakral, ya, karena kedua belah pihak itu adanya dari sepakat tadi. Kemudian ada asas kebebasan berkontrak. Kalau misalkan kemarin kita belajar secara bahwa perikatan adalah sistemnya terbuka, nah ini masih satu ranah dengan asas kebebasan berkontrak, yang dimana, ya, bahwa para pihak itu punya kebebasan seluas-luasnya terkait membuat sebuah perikatan, apa saja, yaitu bisa untuk membuat atau tidak membuat terkait perikatan tersebut. Kemudian mengadakan perjanjian dengan siapapun, jadi boleh dengan siapapun, selama orang itu sudah dewasa. Kemudian menentukan isi perjanjian, pelaksanaannya dan syaratnya apa aja, ya. Itu juga diberikan kebebasan seluas-luasnya. Bentuknya mau tertulis boleh, nggak tertulis juga boleh. Makanya di kalimatnya adalah kebebasan berkontrak. Jadi di mana dia bisa melaksanakan apapun, ya. Mau isi pasal-pasalnya seperti apa juga bebas, ya. Kemudian ada asas itikat baik. Asas itikat baik di pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata berbunyi, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik, ya, di mana para debitur maupun kreditur itu punya niat baiknya, ya. Bukan berarti dia bikin perikatan itu memang sengaja untuk membuat oh saya bikin perikatan ini untuk minjem uang tapi nggak dikembalikan. Nah, itu enggak, tandanya tidak itikat baik, ya, seperti itu. Kemudian ada asas kepribadian. Ya, asas kepribadian menyatakan bahwa perjanjian pada dasarnya hanya dibuat untuk kepentingan yang bersangkutan. Dalam arti kata, ya, dalam arti kata nih, dia membuat untuk dirinya sendiri, nggak boleh untuk bikin orang lain. Jadi ya kalau saya bikin sebuah surat perjanjian ya atas nama diri saya, nggak bisa untuk nama atas orang tua saya atau tetangga saya. Itu adalah namanya asas kepribadian. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya. Ibu, contoh asas konsensualisme itu seperti apa sih? Ya, menjawab pertanyaan dari Berliana terkait asas konsensualisme itu seperti apa? Ya, anggaplah ada si A, ya, dengan si B. Nah, asas konsensualisme ini adalah kesepakatan yang boleh lisan maupun tertulis. Kalau misalkan dia adalah lisan, misalkan ada
sepeda ya. Jadi si A ini berencana untuk membeli sepedanya punya si B. Nah, dia cukup bilang aja, dia via lisan aja, nggak perlu yang pakai akta ataupun surat-surat tertentu. Jadi cukup lisan itu sudah bisa namakan kesepakatan. Jadi si A berencana untuk membeli sepedanya si B dan si B ini saling menyetujui, ya. Namun kalau misalkan ada si A dengan si B, oh saya punya apartemen, dia punya apartemen, ya. Saya mau beli dong apartemennya, tapi saya mau belinya cicil aja, cicil keras selama 1 tahun. Jadi 12 bulan cicilan. Bisa, bisa. Jikalau si A-nya ini sepakat untuk menjual apartemen tersebut dengan cara mencicil. Oh, saya mau pakai PPJB aja tandanya. Kalau sudah 12 bulan, sudah lunas, barulah dipindah ke AJB. Ya, jadi khusus untuk yang benda-benda tidak bergerak, yang memiliki harus pengalihan hak atas tanah, dia harus menggunakan ini. Ya, tapi kalau misalkan dia hanya sepeda biasa, road bike atau mungkin motor, ya cukup dia menggunakan lisan, yang penting adanya kesepakatan atau asas konsensualisme. Ya, untuk pertanyaan berikutnya, siapa yang mau bertanya? Bu. Contoh penerapan asas kebebasan berkontrak tuh apa aja sih, Bu? Jadi asas kebebasan berkontrak itu basicnya sama dengan secara sistem terbuka. Ya, kalau sistem terbuka, perikatan kita itu nomor 1 kan adanya apa? Tidak boleh ya melanggar kesusilaan. Ya kan? Kemudian apalagi? Tidak boleh melanggar undang-undang. Kemudian apalagi? Ketertiban umum. Tidak boleh terkait ketertiban umum. Nah, kebebasan berkontrak ini itu kita diberikan kebebasan seluas-luasnya terkait kita membuat perikatannya. Mau seperti apa perikatannya? Apakah mau lisan dengan tulisan? Itu diberikan kebebasan. Lalu pihaknya siapa aja? Pihaknya juga kita diberikan kebebasan. Pihaknya mau 1, mau 2, mau 3, atau 4. Diberikan kebebasan seluas-luasnya. Kemudian isinya mau apa saja? Oh, saya mau bikin tentang sewa, menyewa. Kemudian saya mau buat jual, beli. Itu juga diperbolehkan. Ya. Kemudian saya mau terkait hutang piutang, itu juga dipersilakan, ya, diperbolehkan apapun. Oh, saya mau bikin apa lagi, kerjasama, boleh, karena itu adalah terkait kebebasan berkontrak, selama tidak menyalahi 3 hal ini. Oh, saya mau bikin perjanjian kerjasamanya tentang jual beli anak, boleh nggak? Ya nggak boleh, karena apa? Ada asas kesusilaan yang tidak boleh dilanggar, ada melanggar undang-undang juga nggak boleh, kemudian ketertiban umum, karena masuk ranahnya adalah human trafficking. Nah, inilah dari penerapan dari asas kebebasan berkontrak. Jadi kalau mau bikin kayak apapun, kan kalau misalkan AJB itu biasanya ada ketentuan yang mengikuti baku, ya, dari pemerintah udah plek-ketiplek begitu. Mau bikin berapa puluh kali AJB itu pasti sama. Tapi boleh kok kalau kita mau nambah-nambahin di dalamnya gitu. Ada pengosongan lahan, ada batas waktu dia menempati tempat itu, sesudah itu diberikan waktu untuk keluar, boleh itu. Atau misalkan ada terkait ketentuan-ketentuan sengketa, itu juga boleh dimasukkan ke dalam klausul akta AJB, walaupun AJB itu sudah paten dari pemerintah seperti itu.
Jadi makanya itu adalah kalimatnya kebebasan berkontrak. Boleh kita tambah-tambahin, kita mau kurang-kurangin juga nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih atas 2 pertanyaannya. Oke, tadi terkait pertanyaan sudah, kita kembali lagi ke Infokus ini ya. Oke. Kemudian kebetulan di tanggal 17 sampai 19 Desember tahun 85, ada yang udah lahir tahun 85? Belum ya, belum pada lahir ya. Masih berencana untuk dibuat ya. Ini ada asas hukum perikatan nasional ya. Di sini ada 8 asas. Ada asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan. Ini adalah terkait 8 asas yang dibuat di Indonesia di pembinaan hukum nasional. Ya, di sini ada asas kepercayaan dan persamaan hukum, di mana semua orang itu harus bisa dipercaya terkait perjanjian yang dibuat. Ya, kemudian persamaan hukum, di mana perjanjian ini tidak tumpang tindih dalam arti kata semua sama rata, maupun di pihak pertamanya adalah pembesar, lalu pihak yang satunya adalah orang biasa saja, di mata hukum itu sama. Jadi tidak ada yang berbeda terkait di hadapan hukum. Kemudian ada asas keseimbangan, bahwa perjanjian harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jangan semuanya adalah kewajiban, tapi harus ada haknya. Jadi keduanya seimbang. Ya, di sini juga asas moralitas, ya, tindakan yang dilakukan bukan semata karena kewajiban kontrak, tapi karena asas moral, ya. Ada misalkan ada terjadi bencana, ya, terus kita mau memberikan perpanjangan waktu, itu atas dasar moralitas atau dorongan moral dan hati nurani. Di sini juga ada kepastian hukum. Nah, di sini kalau kita lihat perikatan itu sebenarnya basicnya untuk kepastian hukum yang ada, ya, memastikan bahwa apapun yang ditulis secara gamblang dan jelas terkait kepastian hukum, yang dikenal juga sebagai Acta San Servanda. Ya, oke, saya rasa cukup ya terkait pembahasan kita hari ini. Ya, kita akan bertemu minggu depan lagi. Ya, kita akan melanjutkan di pertemuan keempat. Oke, saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, demikianlah seluruh rangkaian penyampaian dalam video unjuk kerja PDD UKTPT Sertifikasi Dosen tahun 2026 dengan mata kuliah Hukum Perdata dengan pembahasan terkait asas-asas hukum perikatan. Melalui video ini, saya berupaya memberikan gambaran mengenai pengalaman, tanggung jawab, komitmen, serta berbagai upaya yang telah saya lakukan dalam melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran sebagai seorang dosen. Hal tersebut guna memenuhi ketercapaian capaian mata kuliah dengan yang bobot 3 SKS dan 16 kali pertemuan, yang dimana mahasiswa diharapkan dapat memahami definisi dan menganalisa peraturan dalam hukum perdata. Kemudian mahasiswa juga mampu mendelaah dan menganalisa setiap permasalahan serta kasus dalam ranah hukum perdata, dan mahasiswa mampu menyusun akta-akta dalam perikatan. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya berupaya untuk selalu mempersiapkan proses perkuliahan secara terencana, sistematis, dan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Persiapan tersebut dilakukan melalui penyusunan rencana pembelajaran, penentuan materi, pemilihan metode pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, serta penyusunan bentuk evaluasi yang relevan dengan kompetensi yang harus dicapai oleh
mahasiswa. Dalam menyampaikan materi perkuliahan, saya berusaha menggunakan bahasa yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami. Materi tidak hanya disampaikan secara teoritis, tetapi juga dikaitkan dengan contoh kasus dan fenomena, serta permasalahan yang nyata dan relevan dengan kehidupan mahasiswa maupun bidang keilmuan yang dipelajari. Evaluasi pembelajaran juga menjadi bagian yang sangat penting dalam proses pendidikan dan pengajaran. Evaluasi tidak hanya digunakan untuk memberikan nilai kepada mahasiswa, tetapi juga untuk mengetahui tingkat pemahaman, perkembangan kompetensi, serta kesulitan yang mereka alami selama proses pembelajaran. Saya menyadari bahwa keberhasilan proses pembelajaran bukan hanya menjadi tanggung jawab mahasiswa, tetapi juga merupakan hasil dari interaksi yang baik antara dosen dan mahasiswanya, serta lingkungan akademik dan dukungan dari institusi. Saya berharap seluruh penyampaian dalam video ini dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan. Saya menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan yang perlu diperbaiki. Namun saya memiliki komitmen yang kuat untuk terus belajar, beradaptasi, dan meningkatkan kualitas pengajaran secara berkelanjutan. Akhir kata, terima kasih atas waktu, perhatian, dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan saya akan terus belajar, mendidik, membimbing, dan memberikan yang terbaik dalam proses pembelajaran setiap mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.